Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang keharaman jual beli dalam metode kias yang beranggotakan saya, Vivi Alfiani, NIM 192121171, Apriliani Tanjung 192121172, Sri Wahyuni 192121173, Sinta Nuryah 192121182. Berikut penjelasannya. Pengertian jual beli. Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan kata lain dari al-bai' adalah asyira, al-mubadah, dan atijarah. Berkenaan dengan kata atijarah dalam Al-Quran surat Fatir nomor 35 ayat 29, yaitu mereka mengharapkan tijarah atau perdagangan yang tidak akan rugi. Sedangkan berdasarkan terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Yazid Afandi, yaitu pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara khusus atau cara yang diperbolehkan. Yang kedua, menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' yang dikutip oleh Ali Hasan, yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Yang ketiga, menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni yang dikutip oleh Dimyaudin, yaitu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Kemudian ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memberikan pengertian jual beli, yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dari pengertian tersebut menekankan pada aspek milik kepemilikan untuk membedakan dengan tukar-menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan seperti sewa-menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah penukaran harta dengan tujuan pemindahan pemilikan dengan cara yang diperbolehkan berdasarkan syariat Islam. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang landasan hukum jual beli. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sama manusia. Orang yang biasanya melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai orang yang membantu saudaranya. Seorang penjual sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli, sedangkan pembeli sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar aktivitas inilah jual beli merupakan aktivitas mulia dan Islam memperkenankannya. B. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya,
Ayat di atas adalah kelanjutan dari ayat yang melakukan kritik terhadap praktiwi ribawi oleh masyarakat Arab saat itu. Nah, dalam ayat ini ditegaskan secara eksplisit bahwa jual beli merupakan sesuatu hak dan Islam memperbolehkannya. Jual beli diperbolehkan selain untuk mencari keuntungan juga membantu manusia yang lain. Jadi kita bisa membantu saudara kita dalam proses jual beli ini. Namun Islam melarang jual beli yang di dalam terdapat praktik riba. C. Hadis Rasulullah SAW tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur, yaitu berbunyi dari Rifa'ah ibnu Rafi R.A. bahwa Nabi SAW pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling baik. Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangan dan setiap jual beli yang bersih. Riwayat Al-Bazar, hadis sahih menurut Hakim. Jadi jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan semata, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridho Allah. Dalam hal ini, melakukan segala urusan hendaknya bertujuan untuk mendapat ridho Allah, jujur dalam jual beli dan dapat dipercaya. Selanjutnya, rukun jual beli. Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenis mu'afah. Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi. Adapun mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa jual beli memiliki 4 rukun, yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata atau ijab qabul, dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi. Ijab menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata bi'tu, saya jual, maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menanyakan kalimat saya ingin membelinya dengan harga sekian. Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulinya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli. Syarat terjadinya transaksi jual beli. Menurut jumhur ulama, syarat-syarat jual beli meliputi 1. Terpenuhinya syarat orang yang berakad atau beragama Islam, berakal balik dengan kehendak sendiri, tidak mubazir. Yang kedua, terpenuhinya syarat yang terkait dengan ijab dan qabul. Yang ketiga, terpenuhinya syarat yang diperjualbelikan atau objek yang diperjualbelikan. Yang keempat, terpenuhinya syarat nilai tukar atau harga barang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam jual beli. Mazhab Hanafi sendiri membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama jual beli yang sahih. Yang dimaksud sahih di sini adalah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Barang itu bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang pembeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar. Yang kedua adalah jual beli yang batil. Yang dimaksud batil di sini adalah apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau juga jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu disebut batil. Umpamanya nih, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh syariah.
Contohnya, bangkai, darah, babi, dan hammer. Yang ketiga adalah jual beli yang fasid. Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka, jual beli itu hanya terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sahih dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan cara jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sahih. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau cara jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil. Nah, di sini saya akan memberikan contoh keharaman jual beli, yakni pada mekanisme transaksi jual beli dengan sistem dropshipping di toko online pre-shop. Sudah sesuai dengan mekanisme transaksi jual beli pada umumnya, di mana pihak retailer atau penjual hanya menjualkan milik supplier atau dropshipper dengan menggunakan gambar-gambar contoh pada katalog, tanpa perlu melakukan penyetokan barang terlebih dahulu. Kemudian barang akan dikirimkan langsung dari supplier atau dropshipper kepada konsumen atas nama retailer atau penjual. Terdapat ketidaksempurnaan terhadap transaksi jual beli pada purchase shop ini, yakni yang terkait dalam salah satu rukun dan cara jual beli, yaitu mahalul aq atau objek yang diperjualbelikan. Kondisi barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang digambarkan dalam katalog. Adanya ketidaksesuaian antara barang yang dicontohkan dalam katalog dengan barang yang diterima oleh konsumen inilah yang bisa merusak akad jual beli karena dinilai mengandung unsur tadlis atau penipuan yang dalam hukum Islam salah satu unsur ini tidak dibenarkan dalam melakukan transaksi jual beli, maka hukum jual beli tersebut adalah tidak sah. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok 8. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.